Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Alfiansyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3 eh, tentang deep research dan breadth research. Lalu dari definisinya sendiri, DPS adalah algoritma penelusuran graf yang memprioritaskan penjelasan secara mendalam terlebih dahulu. Jadi si DFS ini tuh dia menelusuri dari ujung sampai ke ujung. Kalau misalkan di ujungnya starting pointnya di pertengahan namun targetnya ada di belakang, maka dia akan melakukan backtrack. Lalu cara kerjanya sendiri, algoritma ini menelusuri satu cabang sedalam mungkin hingga capai node ujungnya gitu ya, ujung leaf atau ujung node lah. Sebelum melakukan backtrack gitu ya, kan tadi yang seperti saya jelaskan juga gitu, yang belum dikunjungi. Tapi lalu analoginya sendiri seperti mencari jalan keluar dari labirin dengan menyusuri satu jalan terus sampai mentok baru putar balik jika jalannya buntu, seperti itu. Lalu yang kedua ada breadth first search, BFS. BFS sendiri pengertiannya adalah algoritma penelusuran graf yang memprioritaskan penjelajahan secara melebar tingkat demi tingkat. Jadi lebih cocoknya seperti setiap lantai gitu. Jadi sampai targetnya dicapai, kita akan mengunjungi satu lantai per satu lantai, yang dimana nanti satu lantai per satu lantai ini dicari keseluruhannya terlebih dahulu, seperti itu. Cuman secara garis besar si kedua ini tuh sama ya, dengan menggunakan satu garis linear gitu. Terus pencariannya juga hampir sama juga gitu ya, dari satu ke satu gitu. Oke, kita lanjut aja ke code-nya. Di sini saya telah membuat code-nya. Dari code-nya sendiri, di sini ada penjelasannya ya, karena di tugas 1 telah diketahui juga kita memiliki 10 node dengan node yang diwakili A0 sampai A8. Ini kenapa 10 ini, dan dimulainya dari A0 karena indeks, mungkinnya indexing juga, ada indexingnya juga di sini, A0 sampai A9. Oke, lalu lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap pencarian dan gambarkan rinci prosesnya. Oke, kita mulai aja. Di sini saya telah mendefinisikan node-nya per 10 dari A0 sampai A9. Lalu saya punya nilai integernya juga masing-masing node. Sebenarnya nanti ini nggak terlalu kepake di DFS ini ya. Oke, terus di sini setiap node tuh saling bertetanggaan, yang dimana maksudnya tuh A1 dia punya 0 dan A2 dan seterusnya gitu ya, seperti yang telah di sini juga gitu. Terus di sini ada starting index, target, lalu memulai. Di sini ada saya membuat path array list, lalu di sini ada printout juga jalurnya seperti apa nanti. Lalu fungsi rekursif sederhana di sini ada, dari hasil yang itu tadi saya kirim, dari dia mulai indexingnya ke 0, lalu targetnya 2, lalu setiap visitednya ini yang boolean yang dari tadi ya, karena kita punya array per 10 gitu ya. Terus path-nya tuh nanti akan seperti ini ya, array list tadi. Terus jadi nanti dijoinkan seperti nanti saya kasih lihat. Lalu ada justice juga ini yang berhubungan tetangganya, dikirimkan ke sini. Saya buat function private, lalu melakukan print out. Terus kalau misalkan value ini sesuai dengan
target sama dengan target kan 2, terus currentnya ini current tuh starting indexnya dari 0, dia akan melakukan pencarian terus gitu ya, rekursif karena dia rekursif juga akan mencari terus sampai capai targetnya, lalu dia akan sistem akan cocok dan returnnya terus, berarti berhenti sampai sini. Ini ada rekursifnya juga nih di sini, per loopingan yang tadi saya sebut. Ini dia akan mencari terus sampai ketemu. Kita run aja. Nah, di sini sudah diketahui ya kalau n-nya tuh 2, lalu dimulainya dari indexingnya 0 gitu ya, karena tadi kita 0. Lalu gimana kalau misalkan kita mulainya dari 5 tapi kita pin targetnya di 2, maka nanti sistemnya akan melakukan backtrack ke belakang. Nah, seperti ini. Karena udah di ujung ini, karena kita udah di ujung di A5, lalu kita akan melakukan backtrack sampai mencari target selanjutnya gitu. Jadi langkah pertama dia akan mengunjungi A5 terlebih dahulu, terus seterusnya sampai ke angka 4, terus yang dikunjungi A2 dengan nilai 2, seperti itu. Karena poinnya juga kan satu ini gitu ya, satu linear gitu, dan itunya dicarinya mendalam juga. Oke, selanjutnya sini ada BFS. Dari BFS sendiri kan tadi saya udah menjelaskan algoritma penerusan graf yang berdasarkan penjelasan secara melebar tingkat demi tingkat itu. Seperti yang tadi gedung berlantai, kita mencari orang di lantai tersebut, maka melakukan dari yang bawah dulu gitu, dari misalkan kita starting indexnya dari 0, lalu cari lagi di 1, lalu cari lagi di 2 gitu, seperti itu sampai melebar sepenuhnya gitu sampai mencari targetnya. Oke, sini saya juga telah membuat hal yang sama, yaitu code untuk BPS-nya. Di sini seperti biasa tadi kan udah ada, terus ada nilai integralnya juga, terus hubungannya antara node-nya, lalu ada starting index, targetnya, ini nilai yang akan mau dicari. Ini bisa diganti juga jika ingin diganti gitu ya. Oke, lalu di sini saya melakukan while, terus pakai Q juga untuk melakukan secara melebar mencarinya. Terus di sini ada perulangan lagi. Jadi kalau misalkan masih belum ketemu, dia akan melakukan perulangan sampai ketemu gitu. Oke, kita jalankan. Sebelum itu supaya rapi, kita clear dulu, terus kita jalankan lagi. Nah, di sini karena starting indexnya 0 dan nilai targetnya adalah 2, dia akan mengunjungi setiap lantai namun secara melebar, seperti kolam juga gitu kan. Kalau kolam air penuh, terus air yang keluar tuh melebar gitu, seperti melakukan itu. Nah, di sini langkah demi langkahnya sudah dijelaskan juga di sini. Sebenarnya hampir sama kecocokannya dengan DFS, cuman seperti ini gitu yang dilakukan dengan BFS itu melebar seperti pencariannya, sedangkan DFS itu secara mendalam. Teman keduanya memang sama mendalam juga, cuman bedanya di tingkatannya gitu. Yang BFS ini dia secara melebar. Oke, di sini saya udah membuatkan tadi targetnya di 2, terus indeksnya juga di 0.
Lalu di sini saya nambahin Q-nya juga ya untuk menunggu gitu ya, dari starting indexnya di 0 lalu dilanjutkan. Ini saya terus sampai while-nya serasa tidak kosong gitu. Kalau misalkan kosong dia berhenti. Oke, di sini karena tidak kosong ya bakal selalu ada gitu nilainya. Ini di sini 0 masuk ke sini, lalu melakukan kunjungan saat santainya atau langkahnya seperti itu, dan hasilnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.